Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haji Muhammad Safrudin, SEMM, salah satu dosen yayasan di program studi S1 Manajemen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar, Umaya, atau yang lebih dikenal dengan nama STIM Umaya Makassar. Saya awal mengabdi di kampus ini pada tahun 1995, diawali sebagai staf akademik di kampus ini. Alhamdulillah, di tahun 2002 dipromosikan menjadi kepala UPT komputer. Jadi pada tahun 2002 saya diangkat sebagai kepala unit pelaksana teknik komputer, sekaligus juga menjadi kepala laboratorium komputer di kampus ini. Dan sekali lagi alhamdulillah di 2018 saya mengambil keputusan untuk beralih menjadi dosen. Jadi diangkat akhirnya dan disetujui oleh pimpinan sebagai dosen di kampus ini. Itu tepatnya pada 2018 sampai sekarang. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh adalah Sistem Informasi Manajemen. Ya, mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang sangat diperlukan untuk diajarkan, karena sekarang ini hampir semua lini sudah menggunakan teknologi. Jadi makanya juga ini menjadi satu mata kuliah wajib di kampus ini. Teknik pendekatan yang digunakan dalam deskripsi mata kuliah ini adalah dengan pendekatan dia atau DIY. D-nya itu adalah delivery. Tentunya saya gunakan delivery ini untuk mentransfer mata kuliah yang akan diberikan di kelas tentunya. Pada saat mentransfer, harusnya sebaiknya itu ada interaksi yang baik. Interaksi yang baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Dan yang terakhir, sebaiknya memang kita juga harus mengassessment apa-apa yang telah kita berikan ke mahasiswa. Kita akan mengukur kinerja dari secara objektif tentunya di kelas. Adapun deskripsi umum untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini, bobotnya yang pertama adalah bobot mata kuliah ini adalah 2 SKS. Jadi mata kuliah ini merupakan pemahaman pada mahasiswa mengenai sistem informasi manajemen pada organisasi bisnis tentunya. Dan nanti akan dijelaskan peran dan kegunaan dari sistem informasi manajemen di organisasi
bisnis tersebut. Sedangkan pencapaian pembelajaran mata kuliah ini di kuliah pertama itu tentunya saya akan menjelaskan agar mahasiswa memahami pengertian dari sistem informasi manajemen itu sendiri, tentunya dalam perspektif bisnis. Jadi kita khususkan di perspektif bisnis ini. Sementara di sub yang kedua, kita baru masuk ke bagaimana memahami jenis sistem informasi itu di beragam level-level informasi. Pada pertemuan berikutnya, di pertemuan ketiga, barulah kita menjelaskan apa peran sistem informasi manajemen itu sendiri. Baru dilanjutkan dengan kebutuhan dari sistem informasi pada perusahaan. Di bab selanjutnya kita akan masuk ke memahami konsep manajemen data, karena sistem informasi itu diperlukan data-data yang akurat dan bagaimana menjaga data-data tersebut. Makanya dilanjutkan di pertemuan berikutnya masuk ke konsep database dan perangkat-perangkat apa yang menunjang untuk memperbaiki database tersebut. Setelah manajemen data dan database, barulah kita masuk ke konsep desain, desain konseptualnya, supaya masuk ke pelajaran berikutnya mengenai e-commerce dan e-business, mahasiswa sudah mulai tertarik atau mulai mengetahui lebih dulu ke pelajaran untuk menunjang pelajaran berikutnya di pelajaran e-commerce dan e-business. Setelah masuk di teori dasar e-commerce dan e-business, perlu kita menjelaskan lagi sejarah singkat e-commerce itu sendiri, supaya mahasiswa yang sekarang ini yang sudah sangat familiar dengan e-commerce, tentu dia akan mengetahui bagaimana susahnya atau bagaimana orang-orang dulu itu yang tidak yakin dengan hal-hal tersebut. Tapi kenyataannya sekarang semuanya, hampir semuanya sekarang larinya ke situ. Makanya di pelajaran berikutnya kita perkuat dengan perbedaan antara e-commerce dan e-business. Di pertemuan di ke-12 kita tambahkan teknologi dan layanan internet. Kenapa? Karena sistem informasi manajemen ini sekarang ini tanpa bantuan teknologi dan internet dia sangat-sangat susah kelihatannya. Maksudnya dengan bantuan teknologi dan internet ini, sistem informasi ini semakin enak, semakin nyaman digunakan. Dan pastinya sistem teknologi itu sangat mendukung untuk e-commerce dan e-business. Dan di pertemuan terakhir pastinya kita akan menjelaskan lebih baik model-model bisnis yang memanfaatkan internet.
supaya lebih menarik ke mahasiswa. Jadi kita ada 16 kali pertemuan dalam satu semester. 14 itu masuk ke materi, sementara satunya lagi masuk ke mid test dan final test. Maka cukuplah untuk satu semester pembelajaran. Bentuk metode pembelajaran yang saya anut tentunya di dalam kuliah interaktif itu di dalam kelas, dan ada satu lagi supaya lebih menarik ke mahasiswa dan supaya dia lebih memahami, saya mengajak mahasiswa untuk kuliah fisik. Jadi kita akan kunjungi beberapa perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan sistem informasi manajemen yang kami anggap sudah cukup baik. Itu juga menjadi suatu demonstrasi buat mahasiswa, dan pastinya ada question station di dalam mata kuliah ini. Medianya ya pastinya selain kita pakai papan tulis, pastinya kita pakai LCD. Kalau bicara LCD-nya, ya laptopnya pasti ikut. Akan pasti itu kita gunakan. Ya, jadi itu sebagai penunjang supaya tambah asik lah. Dan saya pikir itu pengenalan untuk saya dan materi pembelajaran yang saya ampuh. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti akan kami dampingkan dengan video pembelajaran yang saya akan sampaikan juga nantinya. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan memulai satu pelajaran baru buat kalian, adalah sistem informasi manajemen. Tapi sebelum kita masuk ke mata kuliah ini, saya perkenalkan diri dulu ya, bagusnya. Supaya tidak ada lagi nanti yang panggil saya Pak Sim. Biasanya kan begitu ya. Biasanya anak didik itu dia panggil nama gurunya dengan apa yang diajarkan. Pak bahasa Inggris, Pak matematika. Padahal ada nama tak kodoh. Ya, ya. Nama saya terlahir dengan Muhammad Safruddin. Biasa dipanggil Pak Oding atau Pak Oding. Jadi banyak yang panggil Pak Oding. Ya, itu nama saya. Kalau nanti lupa yang panjang-panjang, yang pendek-pendek saja. Ya tak, biar lebih akrab. Tidak usah terlalu repot yang panjang-panjangnya. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, karena kita ini kuliah perdana, saya akan jelaskan kontrak kerja kita, ya. Kehadiran sangat tinggi poinnya. Kenapa? Saya menganggap kalau kalian datang, saya yakin pasti ada yang tahu. Ya tak? Makanya kehadiran itu sangat tinggi. Terus kalau kalian cuma datang dulu, kalian cuma dapat 20%. Tapi kalau kalian aktif,
tidak mungkin tugasmu tidak masuk. Pasti masuk. Orang-orang yang aktif itu pasti rajin banget ya tugas. Sudah berapa? 70%. Tapi lagi. Tinggal ujian. Kalau ujian, kalau kau aktif, pasti kau tahu. Kenapa? Karena saya bikin ujian seperti apa yang saya ajarkan. Namanya saja ujian ulangan. Biasa juga orang sebut dengan ulangan. Jadi kalau ulangan, pastinya kita mengulang, tak? Kita melihat pelajarannya sudah ada. Ada yang tidak setuju dengan ini? Setuju? Oke, kalau setuju, ini yang kita jadi patokannya. Kalau kalian ada yang di akhir mata kuliah nanti ada yang memprotes, silakan. Saya lihatkan dasarnya, saya kasih nilai. Ya, jadi tidak ada dusta di antara kita. Asik. Ya, oke. Saya rasa sudah selesai ini. Kita akan masuk ke materinya. Sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen terdiri dari 3 kata. Sistem informasi dan manajemen. Karena kita perkenalan, lebih bagus kita bedah satu-satu dulu. Ya tak? Nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya baru kita berdalam satu bingkai sistem informasi supaya agak gampang kita bingkai satu-satu. Kita masuk ke sistem. Apa dibilang sistem? Menurut para ahli, sistem itu adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan dan susunan prosedur yang saling berhubungan yang melaksanakan dan mempermudah kegiatan-kegiatan utama. Berarti dalam satu sistem itu terdiri dari beberapa komponen-komponen yang saling terikat. Kalau dia jalan sendiri-sendiri, bukan sistem namanya. Ya, ada juga kadang yang mengartikan sistem itu sistem lain. Sistem itu cara. Iya tak? Sistemnya kita bergerak, caranya kita bergerak. Kalau sistem ini kumpulan yang saling mempengaruhi yang baik tentunya. Makanya saya kasih contoh sepeda. Saya paling suka kasih contoh sepeda. Kenapa sepeda? Sepeda itu terdiri dari beberapa komponen-komponen yang akhirnya menimbulkan satu kinerja yang baik. Di sepeda itu ada komponen ban. Dalam satu komponen pun masih banyak komponen-komponen lain yang saling mendukung. Di ban itu ada trali, ada ban luar, ada ban dalam, ada velg, ada hostnya. Ya, intinya jadi banyak sekali lagi komponen, subkomponen namanya. Kalau tidak ada itu, satu saja yang hilang, pentilnya saja yang hilang, nah susah air mungkin. Iya kan? Jadi dia harus saling mendukung, tidak bisa tidak. Itu bagusnya kalau kita bekerja sistem. Ada lagi komponen lain? Ada. Komponen kren. Nah, krennya ada lagi subkomponennya. Ada pedal, ada arm, ada piringannya. Banyak sekali. Ada lagi, ada juga dia punya hose.
Iya, ada lagi intinya. Semua subkomponen ini saling berhubungan. Tadi diteorikan dia saling berhubungan. Tidak bisa berdiri sendiri. Kalau cuma ada komponen roda, tidak ada yang lain, akhirnya kita pakai ini. Kasih jalan-jalan saja. Tapi kalau ada komponen lain yang dihubungkan, itu akhirnya bisa jadi satu yang efektif. Satu komponen rusak pasti mempengaruhi, ya kan? Tidak bisa berdiri sendiri. Sudah itu kita masuk ke informasi. Siapa yang bisa? Apa itu informasi? Menurut kamu? Kasih besar suaranya lah, supaya yang lain juga dengar ya. Apa itu informasi? Berita atau data? Bisa. Ada yang lain? Apa itu informasi menurut kalian? Apa informasi menurut kalian? Ayo. Di sebelah sini lagi, sudah di sebelah sini kau. Informasi. Sesuatu yang sudah diproses. Bisa, tidak salah. Ya, informasi yang bagus. Ya, sebuah pesan. Bisa. Ya. Sekumpulan data yang fakta. Betul. Ternyata banyak sekali bagiannya informasi nih. Iya. Informasi itu dia bilang data yang diproses atau diolah yang punya manfaat. Kalau tidak ada manfaatnya, dia bukan informasi. Jadi tidak semua berita itu informasi nih. Nanti ada manfaatnya baru dia menjadi sebuah informasi. Nah, informasi itu bisa berupa apa saja. Bisa berupa tulisan, bisa berupa suara, bisa warna, bisa. Kenapa warna bisa jadi informasi? Iya. Oh, jadi baju apa sudah ditahu nih? Karena setiap itu identik dengan warna. Jadi kalau ada yang pakai warna kuning jas alma mater, anak skip kamu ini. Ini memberikan informasi. Ada lagi yang sering, apa lagi? Kenapa warna? Bendera, iya, lambang negara jadinya ya. Apa lagi? Warna, ya. Apa itu? Iya. Apalagi warna yang bisa memberikan informasi. Pasti sering kau dapat. Traffic light. Iya. Saya juga tidak tahu kenapa itu nih. Kalau merah langsung diberhenti. Kenapa? Begitu hijau, tinggal semua ya. Iya. Informasi itu ini kita warna dulu toh. Warna dulu geraknya. Tulisan, suara, gambar, gerak. Kode-kode Morse itu ya. Itu gerak. Gambar. Gambar ini bisa jadi berupa rambu. Iya tak? Bisa berupa rambu. Dilarang berhenti, bisa berhenti. Banyak saya lihat itu di jalan ini dilarang stop, ini di situ lagi berhenti. Kenapa? Saya tidak tahu kenapa. Sebagian besar orang-orang
pakai sosialisasi? Saya rasa tidak. Apa nih namanya? Kode tabiatnya barangkali yang kurang bagus. Jadi dilarang untuk masuk, malah masuk. Tidak ada di polisi. Iya kan? Lewat sini made, begitu datang polisi, dekati kau dong pak. Balik caranya menanti. Ternyata pengikutnya tuh. Jadi banyak sekali yang bisa memberikan informasi. Kalau kau masuk di perpustakaan, semuanya itu di level itu waktu, warna, supaya diklasifikasikan. Dia mengklasifikasikan. Jadi kalau kau kembalikan buku langsung, bukan tempatnya ini. Kenapa di rak warna hitam masih buku warna merah? Dia memberikan. Ciri-cirinya harus ada. Jadi kalau kita kasih informasi harus jelas. Contoh, ini macet di depan kampus. Datang temanmu, tidak ada jadi kuliah macet. Ternyata itu diposting 2 jam yang lalu. Belanja mata kuliah apa? Oh nanti semester 3, semester depan kalian sudah mulai. Sorry, di semester berikutnya ya, kalian sudah mulai menggunakan sistem, bukan paket lagi. Jadi sudah ada sistem, tidak, supaya kita tidak repot. Salah satu tujuannya sistem informasi manajemen itu adalah supaya kita tidak repot. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri mata kuliah ini mengenai sistem informasi manajemen? Ayo, silakan. Tanya saja. Apa yang kita mau tanya? Tidak? Iya. Kepentingannya, ya. Dengan sistem informasi manajemen, kita gampang mengambil keputusan. Kita tidak repot lagi. Contoh tadi, stok barang. Tidak perlu lagi kita hitung barang lagi. Itu sudah ada dasar, tinggal mencocokkan nantinya. Ya kan? Sekarang kita punya barang awalnya 1 lusin. Dengan adanya sistem informasi manajemen, kita tahu sebentar malam kita sudah tahu. Oh, pembeliku tadi laku barang A 1, barang B 5. Iya kan? Sudah itu baru kita cocokkan dengan fisik. Betul jika. Tapi dasar ini sudah ada, sudah bisa kita order. Lebih cepat toh. Nah, nanti tinggal ceknya nanti berkala. Mau tiap minggu, mau tiap 3 hari, lebih gampang. Tidak sewaktu-waktu lagi kita cek. Itu salah satu tujuannya. Bagus. Yang lain? Apa lagi? Silakan. Ya. Bagaimana sistem informasi itu tetap berjalan dan begitu? Iya. Saya termasuk penganut yang paling takut dengan keadaan itu. Kebetulan saya kepala ICT di kampus ini. Saya selalu mengingatkan bagian-bagian lain untuk tetap harus mempersiapkan bukti otentik. Kita ambil contoh di kampus ini. Sekarang kita sudah pakai sistem namanya Siska, biar ada di ASIP, maka dikasih nama Siska, Sistem Informasi Akademik. Nilainya kan bisa dilihat di situ, iya kan? Mata kuliah yang akan kita belanjakan kita bisa lihat di situ, nama-nama OSIS bisa lihat di situ. Persoalannya sekarang mati lampu. Saya mau lihat nilai. Bisa kita ke bagian akademik kalau ada
bukti otentiknya. Jadi sistem itu harus punya backup. Selain backup elektronik, dia juga harus dibantu atau ditambah dengan backup hard copy, ya, bukan cuma soft copy, harus ada hard copy. Ya, jadi kuncinya di situ. Jadi kalau ada terjadi mati lampu, saya rasa bisa di-backup. Oke, baik. Saya pikir karena waktu, saya akhiri nanti kuliah ini hari ini saja. Yang utama sekalian yang harus kalian pahami, pintar itu gampang sekarang. Kalau dulu susah kita pintar, harus kemana, harus kemana. Kalau sekarang pintar itu sangat gampang, tinggal kau buka saja di genggamanmu itu, iya toh? Jadi gampang sekali pintar. Tapi jujur, semakin ke depan cari orang jujur itu sangat susah. Cari orang pintar gampang. Dan hampir semua perusahaan yang dilihat bukan lagi nanti IP-mu yang dilihat, tapi pada saat kau melamar di satu tempat kerja, yang dia tes salah satunya adalah kejujuran. Kepintaran itu yang kesekian nanti. Kalau dulu iya, yang pintar mau saja kita terima, ya kan? Tapi nanti tidak lagi. Kejujuran ini yang utama. Sudah itu nanti poin apa, nanti yang paling bawah kayaknya pintar. Sekarang pintar kan? Ya, satu pesan saya, bina kau punya kejujuran. Cara yang paling gampang apa? Absen. Kalau kau absen di kelas, ya mau kau absenkan itu mah kalau tidak datang. Karena itu adalah bukti dari kejujuran dari ya toh, yang nanti yang tidak datang, yang tidak sempat datang, alasannya sakit, alasannya apa, suruh menghadap sama saya. Nanti saya bicarakan lebih lanjut. Kita kasih tugas tambahan kan, kita kasih apa kan? Tidak. Jadi tidak usah susah, tidak usah susah-susah kau absenkan teman. Kau mulai belajar berlaku jujur, itu jauh lebih baik. Terima kasih perhatiannya. Saya rasa kuliah hari ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.